Ya, oke, mari kita berdoa. Yang pimpin kita Karina ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa kembali belajar agama. Engkau melindungi kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga supaya guru yang mengajari kami bisa fokus untuk mengajari kami, dan kami juga bisa fokus dan bisa memahami pelajaran yang guru kami berikan. Berkati ya COVID-19 ini supaya hilang dari dunia. Inilah doa kami, dalam namamu kami berdoa, amin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang alam semesta diciptakan oleh Tuhan Allah. Sekarang kita akan belajar bahwa semua makhluk hidup dipelihara Allah. Ya, karena Tuhan Allah yang menciptakan semesta ini, maka Dia bertanggung jawab untuk seluruh anak semesta ini. Dan masuklah kita manusia karena kita anaknya, ya. Apapun keadaan kita, kalau kita tidak percaya bahwa Allah Maha Kuasa, Allah memelihara hidup kita. Burung pipit aja, burung yang paling kecil dipelihara oleh Tuhan. Apalagi lah kita manusia. Kita dengarkan lagu dulu ya. Hari ini kita mau belajar semua makhluk dipelihara oleh Allah ya. Siapakah Allah? Siapakah manusia? Apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah mengasihi manusia lebih dari ciptaan yang lain? Mengapa manusia jatuh dalam dosa? Apakah upah dosa? Apa yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa? Apa yang akan kamu lakukan untuk meresponi kasih Allah yang besar bagi hidupmu? Ini yang akan kita pelajari ya. Siapakah Allah dan siapakah manusia? Lihat ya, Allah itu sifat eksistensinya atau sifat dasarnya dia adalah roh. Allah itu roh. Sementara manusia sifat dasarnya, sifat eksistensinya atau keberadaannya, manusia itu terdiri dari tubuh, jasmani, dan roh, jiwa, rohani ya. Jadi manusia itu ada tubuhnya, ada rohnya. Ya, sementara Allah itu dia adalah roh, tidak ada tubuhnya. Ya. Tidak ada tubuh daging seperti kita, dia adalah roh. Bagaimana bentuk roh itu? Ibu guru tidak tahu, ya. Alkitab mencatat Allah kita adalah roh, ya. Manusia sifatnya, sifat eksistensi atau sifat keberadaannya, manusia itu terdiri dari tubuh dan jiwa, jasmani dan rohani. Kemudian Allah itu mempunyai sifat kepribadian, ya. Sifat atribusi atau kepribadiannya. Allah itu Allah yang kasih, Allah itu sabar, Allah itu baik, Allah itu adil, Allah itu suci, Allah itu lemah lembut, ya. Kemudian manusia diciptakan mirip dengan sifatnya. Kalau Tuhan Allah kasih, maka dia menciptakan manusia yang punya kasih. Kalau Tuhan adil, maka dia ciptakan manusia yang mirip sifatnya adil. Kalau Allah itu sabar, maka dia ciptakan manusia itu yang punya sabar. Kalau Tuhan Allah kita itu baik, dia ciptakan juga manusia yang mirip dengan dia baik. Kalau Tuhan Allah itu suci, dia ciptakan manusia yang mirip dengan dia suci. Oleh karena itu, kita suka yang suci, yang bersih. Rafael, silakan jawab. Rafael, kamu mau tidak Rafael? Kalau makan di tempat-tempat yang kotor atau dikelilingi sampah semua, kamu makan di situ, mau? No, enggak. Enggak mau ya? Karina, mau enggak berteman sama teman yang 3 hari 3 malam dia tidak mandi? Mau tidak Karina? Enggak mau, karena bau ya, kotor. Sama, kita suka yang bersih, Tuhan juga suka yang bersih, ya, suci. Oke. Sampai di sini paham ya? Jadi Allah adalah pencipta, Allah adalah roh, sementara manusia adalah yang dicipta. Manusia terdiri dari tubuh dan roh, tubuh dan jiwa, ya. Itulah bedanya kita dengan Tuhan.
Tuhan menciptakan kita mirip dengan sifatnya. Ada kemiripan, sifatnya sama dengan sifat Tuhan. Tuhan ciptakan manusia sama sifatnya. Tapi karena manusia suka berdalih, manusia suka banyak alasan, sehingga dia menjadi manusia yang tidak jujur. Tuhan itu jujur, dia ciptakan manusia yang jujur. Sebenarnya waktu Tuhan menciptakan manusia adalah manusia yang jujur. Tapi karena manusia suka banyak alasan, jadi dia tidak jujur lagi. Awalnya sama diciptakan mirip, ya. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan Allah adalah Adam. Adam diciptakan dari debu tanah. Debu tanah itu belum bisa hidup. Lalu Tuhan Allah menghembuskan napas hidup kepada Adam sehingga Adam hidup. Lalu Tuhan Allah menempatkan Adam di sebuah taman yang disebut Taman Eden. Ya, jadi tujuan Tuhan Allah menciptakan manusia adalah untuk memerintah bersama dengan Tuhan. Menurut kitab Kejadian 1 ayat 26, Tuhan Allah menciptakan manusia supaya manusia berkuasa atas alam ciptaan Tuhan. Hebat ya? Berarti kamu hebat. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah mengasihi manusia lebih daripada ciptaan yang lain? Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita diciptakan dari debu. Yang lain, Albert, mengapa Tuhan Allah mengasihi manusia lebih dari ciptaan yang lain, Albert? Karena kita makhluk yang terindah yang dibuat Tuhan, dan kita itu bukan seperti ciptaan yang lain. Oke, Angelica, kenapa Tuhan Allah mengasihi manusia lebih dari ciptaan yang lain? Karena manusia diberikan akal budi dari Tuhan. Oke, Maranatha, kenapa Tuhan Allah mengasihi manusia lebih dari ciptaan? Kita diciptakan dari debu tanah dan dia menghembuskan napas kehidupan hidup kita. Iya, bagus. Kenapa Tuhan mengasihi manusia lebih daripada ciptaan yang lain, lebih daripada matahari, lebih daripada gajah? Tuhan Allah mengasihi kita lebih daripada mengasihi hewan-hewan yang ada di air, hewan-hewan yang ada di udara, lebih dari semua ciptaan yang lain, karena di dalam diri kita ada napas Tuhan, ya. Di dalam diri manusia ada napas Tuhan. Tuhan Allah menghembuskan napas hidup melalui lubang hidung manusia itu sehingga manusia hidup. Itulah mengapa kamu istimewa, karena ada bagian diri Tuhan yang ada pada kita manusia, yaitu napasnya. Sehingga kita ini disebut anak Tuhan. Kenapa? Karena ada napas Tuhan dalam diri manusia. Itulah roh kita. Tubuhnya tadi dibentuk dari debu tanah. Jiwanya dari mana? Rohnya dari mana? Dari napas Tuhan. Sehingga kamu adalah orang-orang yang istimewa, orang yang spesial. Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Ingat, menurut kitab Kejadian 1 ayat 26, Tuhan Allah menciptakan manusia untuk memerintah bersama dengan Tuhan, berkuasa bersama dengan Tuhan. Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini, diajaknya manusia, atur kalian alam ini. Sudah, kalian yang berkuasa di alam ini, kata Tuhan. Kenapa kamu hebat? Kenapa kamu hebat, Johnson? Karena kamu anak Tuhan. Semua kita yang ada di sini. Kenapa kita hebat? Karena kita anak Tuhan. Tuhan itu Bapa kita. Kalau Bapa kita hebat, berarti anaknya juga hebat. Ya, pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Ini dia, sudah Tuhan kasih berkuasa atas alam, berdosa kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan manusia berdosa? Oke. Pada saat Tuhan Allah menciptakan Adam, Tuhan melihat bahwa Adam kesepian, dia tidak punya teman, ya. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan seorang perempuan temannya, namanya Hawa, diambil dari tulang rusuk Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Sehingga waktu Hawa dibawa Tuhan ke Adam, Adam senang punya teman, ya.
Oke, Tuhan memberikan perintah kepada Adam, semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi pohon yang ada di tengah taman, namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan. Nanti kalau kamu makan, kamu akan mati. Baiklah Tuhan, kata Adam. Lalu Adam kasih tahu sama si Hawa. Hawa, kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini boleh kita makan, kecuali satu. Pohon yang ada di tengah taman, namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Nanti kalau kita makan itu, kita akan mati. Itulah kata Tuhan. Baiklah Adam, baiklah suamiku, kata Hawa. Lalu apa yang terjadi? Di taman itu, ya, di taman, namanya taman, tentu ada hewan-hewan juga di sana. Di sana ada ular. Lalu ular itu dirasuki oleh iblis, ya. Ular dirasuki oleh iblis. Kata iblis kepada Hawa. Hawa melihat pohon yang ada di tengah taman itu, ya. Hawa melihat pohon yang ada di tengah taman itu menarik sekali. Si Hawa melihat-lihat, awalnya dia lihat-lihat. Bagus ya, awalnya lihat-lihat. Bagus sekali nih buah ini. Lalu merasuklah di situ iblis melalui ular. Katanya kepada si Hawa, Hawa, bukankah Allah berfirman, semua pohon yang ada di taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Oke, Lionel, benar nggak seperti itu kata Tuhan? Benar. Bukan. Tadi kata Tuhan apa? Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu. Pohon yang ada di tengah taman, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Ular bilang apa sama si Hawa? Hawa, semua pohon yang ada dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat ya, lihat bedanya. Iblis itu suka membalikkan fakta. Tuhan bilang semua pohon yang ada di taman boleh kamu makan buahnya. Kata iblis semua pohon yang ada di taman tidak boleh dimakan. Betul nggak itu Helen? No, Miss. Tidak ya, berseberangan. Hawa, kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini tidak boleh dimakan. Lalu kata si Hawa, bukan begitu. Kata Tuhan, semua pohon yang ada di taman ini boleh dimakan. Boleh dimakan. Kecuali pohon yang ada di tengah taman, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Nanti kalau kami makan, kami akan mati. Itulah kata Tuhan. Lalu apa kata iblis? Oh, bukan begitu, bukan. Makanlah, kalian tidak akan mati. Kalau kalian makan, kalian tidak akan mati. Melainkan mata kalian itu nanti terbuka. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Coba. Menjadi seperti Allah. Lalu si Hawa mikir, hebat juga ya kalau menjadi seperti Allah, bisa ngatur-ngatur semua. Bisa mengatur malaikat, bisa mengatur orang-orang, bisa mengatur alam semesta ini, semuanya bisa ya. Hawa berpikir, saya ingin seperti Allah. Akhirnya diambil si Hawa makanannya. Oke, time is up. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya apa yang terjadi dengan Hawa, apa yang terjadi dengan Adam ketika mereka jatuh dalam dosa. Kita akan sambung minggu depan. Mari kita berdoa. Yang pimpin kita berdoa Gilbert. Ya Kak, terima kasih Tuhan sudah mengajar kami tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tidak ingin jatuh ke dalam dosa. Ampunilah segala dosa kami yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, see you. Bye-bye all. Bye. Bye-bye.